Selamat datang di podcast Halo Lampung, menyajikan obrolan yang tak terduga yang dibawakan semaunya. Nah, senang sekali akhirnya bersama saya Imron Parasoran kembali lagi hadir di hadapan Anda di podcast Halo Lampung di episode ke-15 kali ini. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini dapat menyaksikan di channel Radar Lampung TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam dan juga di kanal YouTube Radar Lampung TV. Jangan lupa di like, di share dan juga di komen di kanal YouTube Radar Lampung TV setiap unggahan episode kita yang ada di YouTube Radar Lampung TV. Nah, di episode ke-15 kali ini kita sangat spesial, super spesial. Ini sudah ada modelnya di sebelah kiri saya ya. Sebuah kucing lucu dan menggemaskan dan juga yang pastinya pemiliknya begitu luar biasa. Banyak banget koleksi kucing dengan berbagai ras yang sangat lucu-lucu tentunya. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita di hari ini ada Ibu Wiwi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Wiwi ini salah satu pemilik dari Wisma Kucing dan juga ada komunitas kucingnya ya Bu? Iya. Oke. Bu, nama komunitas kucingnya boleh namanya apa? Sebenarnya itu berbeda ya. Komunitas kucing itu PKL dengan Wisma Kucing. Wisma Kucing. Kalau Wisma Kucing itu kan punya saya pribadi. Ya. Kalau PKL itu komunitas sama kawan-kawan. Lebih ke organisasi sama dengan kawan-kawan pecinta kucing lainnya ya. Oke, Bu Wiwi gimana nih di tahun 2022 kan sudah melewati ya kita selama 1 tahun. Apa yang sudah dilewatin sama Bu Wiwi beserta dan kucing-kucingnya ini di tahun 2022 Ibu? Ya, alhamdulillah sih kucing-kucingnya bisa melewati masa-masa, ya ada masa yang apa virus gitu ya, gitu. Ada sebagian kucing-kucing saya juga yang kena virus gitu. Tapi ya alhamdulillah ada sebagian juga yang masih bisa terselamatkan. Jadi masih adalah 30-an ekor lah. Wow, 30 ekor tuh udah banyak banget ya. Oke, Bu Wiwi, tapi bisa cerita nggak sih awal pertama kali Bu Wiwi bisa akhirnya mencintai kucing dan akhirnya punya Wisma Kucing yang menerima kucing-kucing yang mungkin yang bisa melahirkan juga bisa menitipkan juga di Wisma Kucing. Awal pertama kalinya seperti apa? Sebenarnya saya itu suka kucing tuh dari kecil, dari TK. Dari kecil memang sudah suka kucing. Atau keluarga besar memang suka kucing akhirnya Bu Wiwi ikut. Suka kucing sebenarnya nenek saya di Bandung tuh punya kucing banyak gitu ya. Jadi mungkin menular ke saya gitu. Jadi saya itu kalau malam dari kecil itu kalau mau tidur tuh cari kucing. Jadi cari kucing, jadi maunya tidurnya sama kucing. Nah, setelah anak-anak saya udah besar, udah kuliah, nah baru mau belajar piara kucing ras. Ya, jadi saya belilah kucing ras 1 betina. Terus kasihan harus ada pasangannya, jadi beli juga lah yang jantan. Akhirnya ya punya anak, akhirnya banyak gitu ya. Nah terus karena banyak, dulu sih 5-6 ekor tuh rasanya udah banyak gitu. Ya, bener banget. Jadi terus ada yang mau adopsi, jadi saya ini adopsi di lepas adop ya. Terus lama-lama dengan berjalannya waktu tuh awalnya sih saya mau bantu kawan terima titip ya, jadi lama-lama tuh kalau masa liburan tuh banyak gitu yang titip ya. Mula-mula jadi berbisnisnya itu seperti menyelam sambil meminum air ya. Terus misalnya grooming gitu. Saya juga belajar grooming tuh sampai ke Jakarta juga sih. Ya secara ini saya kepengen secara teori itu gimana sih caranya gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya khusus itu ikut dulu ICA Jakarta tuh mengadakan kelas grooming gitu. Jadi saya belajar itu. Nah itulah mulanya akhirnya terima juga grooming.
Akhirnya semakin lengkap Iya, grooming ada gitu ya. kawan yang nggak takut kalau kucingnya beranak, nggak tahan lihat darah atau apa. Akhirnya saya terima. Jadi Terima jadi bidan. bidan Iya, kucing saat gitu. melahirkan Iya. gitu, luar biasa. Jadi Jadi akhirnya makin banyak. ya, jadi semua itu berjalan begitu aja sih tanpa Oke. direncanakan gitu. Awalnya memang orang-orang terdekat yang memang Iya, percaya sama Bu Wiwi ya, iya. karena memang begitu detail dan telaten banget untuk Iya, mengurus mungkin kucing. katanya. Dari 2000 berapa itu Bu Wiwi? Saya sih Ingat nggak dari berdirinya Wisma Kucing akhirnya? 2010-an mungkin? adalah mungkin Dari ya. 2010 Iya. ya. Jadi memang udah lama banget Iya, ya. udah lama. Wah, akhirnya terbentuk lah yang namanya Wisma Kucing Iya, seperti itu. sebenarnya nama Wisma Kucing itu karena di rumah saya tuh ada Wisma Kos. Oh, ada Jadi Wisma. supaya sama aja Sama. Wisma Kucing. Wisma Kucing. Iya. Jadi hampir sama lah ya, ada kos-kosannya juga, tapi Iya. ternyata ada kos kucingnya Iya. juga. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk pertama kali kan orang yang memelihara kucing yang tanpa adanya bagaimana cara melihara kucing yang baik dan benar, Iya. memandikan, terus juga terkadang suka kena virus. Awal-awal Bu Wiwi untuk memelihara kucing sampai tahu, wah kucing ini misalkan harus dirawat yang seperti ini, Iya. atau otodidak saja, atau memang lagi-lagi memang mengikuti komunitas atau melihat di Google dan lain sebagainya. Iya. Jadi gini, waktu pada saat saya pertama kali piara kucing ras itu, memang di Lampung itu masih Ya, sedikit. masih sedikit Ya. sekali. Jadi saya itu berburu Oh. edukasi tentang kucing itu ke Jakarta, ke Bandung Oke. gitu. Jadi saya begitu ada info, ada seminar misalnya menghadapi pancaroba gitu. Ya. Jadi saya ke Jakarta, ke Jakarta atau ke Bandung. Jadi saya sedikit-sedikit bisa tahulah gitu. Tapi memang kalau dalam memelihara kucing itu ya kita learning by doing. Ya. Nggak bisa kita teori aja terus Betul. ini itu. Kita harus dengan kita menghadapi masalah lah gitu, kita bisa belajar, bisa tahu harus begini, harus begitu gitu. Jadi memang secara teori kedokteran gitu saya mungkin nggak tahu lah Ya. gitu. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu sampai saat ini gitu, saya ya banyak belajar ya dari pengalaman sih Pengalaman sebenarnya. karena praktek langsung Iya, seperti itu ya. iya. Oke, biasanya virus apa yang mungkin sering cepat terserang oleh kucing gitu? Itu yang dibilangin ini kali ya. Kan terkadang kalau betina sama jantan kadang-kadang serangan virusnya berbeda ya, atau sama biasanya? Sama juga Sama. sih. Oke. Apa ya namanya? Atau flu. Ya distemper kucing itu sebenarnya yang mematikan gitu. Dia itu menyerangnya itu 1-2 hari aja, Oh. langsung lewat. Wow. Jadi kalau kucing itu udah nggak mau makan, diare, terus berliur gitu, biasanya itu tanda-tanda ke arah itu. Oke. Dan itu sangat menular. Dengan kucing-kucing Iya, yang yang lain. lain. Jadi kalau ada tanda-tanda kucing sudah tidak nafsu makannya berkurang, bahkan tidak Iya, mau lagi makan, terus lagi berubah dengan ada intensitas air liur yang Iya. berlebihan, itu berarti tanda-tanda kucing sudah mulai kena virus. Iya. Apa yang dia harus lakukan bagi pemilik kucing ketika kucing, kan terkadang kita bingung ya Bu, Iya. ini apa nih yang harus dilakuin gitu, karena kadang-kadang kalau yang mohon maaf kalau misal finansialnya memang Iya. berpikir wah kalau dibawa ke dokter berapa nih habisnya gitu-gitu. Iya. Jadi tindakan dasar awal supaya bisa menangani kucing seperti itu seperti apa Pak? Pertama harus diisolasi Oke, dari di kucing-kucing yang lain, ya, berbeda ya. supaya tidak menular. Terus harus tetap makan. Oke. Jadi kalau nggak mau makan tuh disepetin. Karena kondisi apapun kalau misalnya kucing nggak makan tuh dia drop bukan karena penyakitnya aja, tapi karena dia tidak makan. Ya. Itu jadi kalau saya tuh vitamin, terus apalah yang kira-kira bisa menunjang staminanya dia Ya. gitu. Tapi memang sih itu sebagian besar kalau udah kena itu tidak tertolong Tidak gitu. tertolong ya. Jadi jalan satu-satunya untuk menghindari itu vaksin.
vaksin sejak dini. Ya. Usia berapa sudah 2 bisa bulan. 2 bulan sudah bisa Iya. divaksin. Ada macam-macam vaksinkah untuk kucing atau memang hanya ada 1 atau 2 gitu? Nggak ada vaksin tricat, forcat itu ada. Kalau forcat itu yang termasuk yang untuk mata. Oke. Jadi itu menurut saya wajib. Jadi umur 2 bulan, baru umur 3 bulan. Ya. Gitu. Memang kadang-kadang kawan-kawan tuh, aduh mahal vaksinnya gitu. Tapi padahal kalau sudah kena itu vaksin jadi lebih murah daripada Betul. kucingnya lewat gitu. Iya, karena udah diurus bertahun-tahun, Iya. tiba-tiba kena virus, jadi kayak Iya. nggak sebanding Iya. dengan ketika kita sudah melihara dari kecil, akhirnya sudah besar bertahun-tahun Iya. ternyata kena virus itu karena tidak divaksin ya, seperti Iya. itu. Wah, jadi pemelihara kucing itu memang walaupun mau itu kucing ras kampung atau ras Iya. yang memang seperti ini, memang sama tindakannya seperti Iya. itu ya. Nah, kalau untuk pemeliharaan keseharian ya, dari segi kebersihan kandang ataupun juga cara memandikannya Iya. seperti itu, ada beberapa kali dibersihkan kandangnya atau mandikan juga beberapa minggu sekali atau seminggu sekali, baiknya seperti apa? Memang yang bagus itu rutin ya. Ya. Misalnya 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Jadi itu sebenarnya tergantung ownernya dan tergantung kucingnya. Artinya itu kucingnya itu di kandang aja atau di luar. lepas. Iya, dilepas. Kalau dilepas kan secara ini otomatis Mudah dia kotor ya. mudah Oke. kotor, mudah kena kutu Ya. gitu, bisa makan sembarangan, gampang cacingan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di luar itu mungkin relatif harus lebih sering dimandikan dibanding dengan yang di kandang gitu. Jadi kalau saya karena sebagian besar itu di kandang, jadi relatif lebih ada jeda waktu yang lebih lama lah buat Oke. memandikan gitu. Bisa 2 minggu? Ya, 2 minggu sekali. kalau dalam saya mandi. juga tergantung kucingnya. Kalau Oke. kucingnya ada bulu-bulu tertentu yang gampang gimbal, gampang kusut gitu. Nah, ini dia sih. Jadi kalau misalnya kucingnya tergantung, kalau kusut atau memang sudah kotor ya berarti memang harus dibersihkan. Iya. Wow, yang satu itu agresif sekali. Ini pecicilan, nggak mau diem. Oke, kamu diam ya di sini saja. Ini sayang. Ini namanya siapa? Ini Joe. Ini Joe, kalau Iya. yang si Ini putih? Alin. 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 Oke, ini dari tadi yang Ini memang anaknya Boy juga ini. Oh, anaknya Boy ya. Iya. Wah, ini Sayang. memang kelihatan kalau misalkan memang sebuah kucing diurus tuh berbeda dengan, Iya. karena kebanyakan orang yang sukanya waktu kecil aja. Iya. Tapi ketika sudah besar, ya sudah dibiarkan, bahkan mungkin sudah nggak pernah lagi di grooming dan lain Iya. sebagainya. Nah, berarti kalau kalau misalnya di kandang, Bunda, itu pembersihan kandangnya sendiri sama seperti masa ketika dia mau mandi 2 minggu sekaligus juga dibersihkan kandangnya? Kalau atau kandang itu pagi sama malam lah kalau saya sih. sehari 2 kali? Iya. Oke, termasuk dengan pasir Oh, untuk iya. pupnya. Iya. Wah, sedetail itu. Apa yang mungkin Bunda bisa kasih masukan kepada awal-awal untuk pemirsa yang ada di rumah ketika memang ingin memelihara seekor kucing yang Iya. memang jangan karena di awalnya aja Iya. menggebu-gebu, nanti pas sudah besar jadi kasihan gitu. Mungkin ada yang ingin, gimana cara awalnya Iya. seperti itu? Sebenarnya gini, memelihara kucing itu kan harus dari hati. Betul. Ya, kalau jangan karena karena mode, karena gengsi gitu, karena ikut-ikutan. ya, karena memelihara kucing itu kita tuh ini berkomitmen. Iya. Ya, berkomitmen soal waktu, soal perhatian, soal dana gitu. Betul. Jadi buat saya lebih baik kita bisa mengukur diri sendiri dulu. Kalau misalnya tetap mau piara kucing tapi kayaknya nggak sanggup ini, piara kucing domestik aja dulu. Karena menurut saya kucing domestik itu juga akan cantik kalau diurusin Ya, benar. betul, gitu. dikasih vitamin dan Iya, sebagainya, ya. iya. Jadi nggak perlu memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri juga itu akan menjadi beban buat ownernya, terus akan aura ininya juga ke
kucingnya juga nggak bagus juga gitu, Iya, betul, betul, kasihan. betul. Tapi biasanya terkadang yang mudah terserang penyakit dari seekor kucing, dari tadi saya mau ngomong seorang terus ya, seekor kucing terkadang suka kena kayak kulitnya itu kayak jamur ya, Iya, atau skabies iya. gitu. Nah, itu biasanya disebabkan karena kutu kah, atau memang karena lingkungan kandangnya yang kurang bersih? Ya, jatuh deh ya. Oke. Sebenarnya itu banyak penyebabnya. Ya. Ya memang bisa karena kutu, Mhm. bisa karena lembab, Mhm. bisa juga karena pokoknya banyak lah gitu. Kalau stamina kucing itu drop, memang dia akan gampang Oke. kena. Tapi kalau staminanya bagus, itu akan apa? Kalaupun dia kena, itu bisa akan cepat sembuhnya. Mhm. Jadi kita mengobatinya dari dalam, kasih vitamin atau apa gitu. Mhm. Mhm. Dan kalau bisa sih makanan yang untuk hair and skin juga gitu. Ya. Dan kemudian ya dari luar juga dikasih salep, dikasih obat Oke. kulit gitu. VCO kalau tidak salah, Ya, minyak kelapa ya, itu ya bisa juga. bisa. Tapi kalau menurut saya itu buat yang terutama buat yang kecil-kecil. Oh ya, mau yang Ya, kecil-kecil. karena kalau yang masih kecil Sudah, itu dijilat kan sama iya, ibunya dan sama dia juga, jadi itu lebih aman. lebih aman. Cuma ya kekurangannya bulunya jadi lepek gitu. Ya, Karena kan betul. kena Kena minyak minyak tuh ya, gitu. jadi agak Iya. basah. Oke, jadi memang tergantung dari ketika memang si kucing ini kurang fit, semakin sering juga Iya. terkena macam penyakit Iya. seperti mungkin dari atau skabies itu tadi, atau Iya. dari jamur Iya. biasanya. Mungkin nggak sebuah tempat atau kandang kucing lembab itu yang Iya. menyebab faktor utama kucing jadi kena jamur di Bisa kulitnya? aja. Oke. Misalnya contohnya tuh kalau baby cat lagi nyusuin, Ya. itu biasanya tuh baru sebulan itu udah kelihatan dia apa, sakit kulit gitu, rontok, terus kulitnya itu agak-agak berkerak gitu. Ya. Ya itu karena lembab. Oke. Ya itulah makanya suka dikasih VCO tuh. Jadi ya memang ya balik lagi itu apa, pengalaman ya. Ya. Jadi harus bersih. Kalau misalnya baby cat itu alasnya harus rajin diganti. Atau kalau yang udah besar-besar seperti ini juga apa, kadang-kadang tuh kandang, misalnya saya di kandang itu kan bekas-bekas apa, bulu-bulu gitu kan nyangkut-nyangkut. Ya. Terus atau apa, dari litter box pasirnya, Ya. debu-debunya itu gitu. Jadi memang banyak ini sih, banyak penyebabnya. Jadi terutama kalau menurut saya sih yang penting itu stamina kucing yang harus Stamina bagus. Iya. kucing ya. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya untuk memelihara stamina kucing, kalau yang selama ini Bu Wiwi gunakan, mungkin boleh disebut stamina apa yang mungkin cocok untuk kucing, semua kucing deh gitu, yang biasa sering Bu Wiwi kasih, atau memang lebih ke obat-obat yang mungkin khusus kucing, atau memang lebih ke tradisional racikan dari Bu Wiwi sendiri atau bagaimana? Enggak sih. Jadi boleh nyebut Boleh, nama nggak? Boleh nggak ya. apa-apa. Kalau yang umum digunakan itu sama owner-owner itu Nutripulse Gel. Oke, ya. Itu menurut saya yang paling bagus lah, itu vitaminnya buat kucing. Tapi kan harganya Lumayan. Itu rutinitas setiap hari harus dikasih ya untuk menjaga sebetulnya stamina. Nggak harus nggak harus hari. tiap hari. Oke. Tapi kalau dia lagi nggak oke, itu bisa dikasih setiap hari. Oke. Malah kalau dia misalnya sakit nggak mau makan, bisa 2-3 kali dikasih dia satu hari. Karena dia itu bukan vitamin aja, tapi dia itu pengganti nutrisi. Ya. Jadi kalau asupannya kurang, bisa diganti dengan itu. Tapi ada alternatif lain. Ada obat-obat vitamin untuk balita itu yang juga bagus buat kucing. Misalnya itu kalau saya itu apa? Nggak apa-apa. Supralisin.
Semua yang lisin-lisin itu bagus buat kucing. Oke. Karena kucing itu memerlukan lisin. Oke. Nah, terus ada banyak juga termasuk misalnya kurkuma plus itu bisa Bisa buat juga kucing. ya. Yang tidak boleh itu obat panas. Nah, itu yang Obat panas itu tidak boleh. itu kadang-kadang yang jadi malpraktek orang Iya. yang nggak tahu kucing ketika memang ini kayaknya flu dikasih Iya. obat flu orang dewasa, Iya. orang manusia gitu, tapi sebenarnya itu tidak boleh Iya. sama sekali ya. Biasanya itu kucing saya panas, demam Ya kayaknya bener-bener obat dikasih. itu. Iya. Jadi kayak satu butir mungkin dibagi 2 atau dibagi Iya. 4 gitu. Sebenarnya memang benar-benar tidak boleh Iya, sama nggak sekali ya. Oke. Nah, kalau misalkan kucing yang memang benar-benar terlihat padahal makannya banyak, tapi dia nggak gemuk-gemuk, atau memang karena gen dari kucingnya, atau karena ada terjadi sesuatu di tubuh dari kucingnya? Sebetulnya ini yang penting juga Iya. dalam memelihara kucing tuh obat cacing. Oke, nah itu orang yang banyak terkadang nggak kayak masalah kecil tapi di kesampingnya padahal itu Iya. menjadi faktor utama Iya. kucing jadi tidak mudah gemuk seperti Iya. itu ya. Jadi kucing itu kan kadang-kadang makannya sembarangan. Mhm, Artinya mhm. sembarangan, kalaupun dia makan dry food, mungkin Iya. dry foodnya jatuh. Iya. Atau misalnya ada laler, Mhm, hinggap ke makanannya. ya, terus dia makan gitu. Jadi membuat dia cacingan. Termasuk juga kalau dia kutuan. Oke. Kalau dia kutuan itu hampir pasti dia cacingan. Ya, Jadi ya, ya. sebetulnya sebaiknya itu kucing itu dikasih obat cacing itu 3 bulan sekali. Paling tidak 3 bulan 3 sekali. bulan sekali. Iya. Nah, kutu. Nah, ini lagi-lagi tidak hanya dari soal makanan ya. Kutu juga menjadi salah permasalahan utama selain jamur. Iya. Nah, kutu yang memang kan kita nggak tahu dari mana asalnya, Iya. atau memang dari kucing tuh kucing kan Iya. kita tidak tahu, atau memang ruangannya memang yang tidak bersih. Iya. Nah, untuk menghilangkan kutu-kutu itu tadi memang bisa hilang secara 100% karena kan kutu ini ketika hadir di kucing bisa juga merusak kulit kan. Iya. Nah, itu gimana Bu Wiwi? Dulu sih waktu baru-baru saya piara kucing, saya masih menganggap lumrah gitu ya. Ya. Namanya dia buluan ya, adalah kutu Betul, gitu. betul. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyak kawan-kawan Ya. sharing, dokter apa Mhm, gitu, mhm. ya memang kan harusnya tidak boleh ada kutu. Betul. Ya, karena ada kutu itu dampaknya ke cacing, ke kulit, ke bulu, ke nafsu makan dan Ya. sebagainya gitu. Ada sih obat kutu yang ditetes di sini gitu ya. Tapi kan ditungku ya. itu bukan agak kan mahal. Ya. Ya, Dan terutama itu kalau- juga beresiko ketika dijilat kucing juga Ya. berbahaya. Tapi ini kan justru karena ditaruh di Ya. sini tuh supaya Ya. tidak terjilat. Mhm. Nah, untuk yang punya satu kucing dananya ada nggak masalah. Tapi Ya. kalau seperti saya gitu, saya agak gitu Karena kan. kucingnya banyak banget Iya. ya. Dan kalau saya itu kan satu kutuan hampir Semuanya juga bisa pasti nular, merambat, ya kan, betul. kutu itu loncat-loncat. Iya. Jadi pertama kalau menurut saya rajin mandi, rajin grooming, terus pakailah obat kutu, sampo kutu, kan ada sampo anti kutu gitu. Dan usahakan sih jangan berdekatan yang kutuan sama yang enggak. Oke. Itu. Dan biasanya sih kalau yang ditepar itu di luar kandang itu resiko kutunya lebih banyak. Lebih banyak ya. Iya. Oke, jadi memang banyak berbagai cara selain memang kalau memang terjangkau si obat tetes itu, Iya. karena beberapa tetes saja itu lumayan sekali loh. Iya. Seharga seperti Nutrijel Plus Iya. kalau tidak Iya memang. sekali pakai, tapi juga Iya. memang khasiatnya juga luar biasa ya Iya. Ibu Wiwi ya, untuk supaya menghilangkan kutu-kutu itu Iya. tadi. Oke. Nah, terkadang saya juga pernah menemui masalah soal kucing yang kucing jantan. Dia tidak mau pipis, Ibu Wiwi. Nah, itu biasanya karena memang dia belum dikawinkan dengan seorang betina, seekor kucing ya, dari seekor kucing, atau memang karena dari makanannya.
Itu juga ada beberapa sebab juga. Ya. Bisa dari makanan. Ada makanan-makanan tertentu yang sebaiknya nggak dimakan sama kucing jantan. Iya. Kucing jantan dewasa lah ya. Oke. Terutama itu makanan yang untuk kitten itu sangat dilarang untuk kucing adult. Oh, jadi tidak boleh Ya, makanan kucing yang untuk masih baby sama Iya. untuk yang sudah dewasa. adult tuh dewasa Ya, tidak boleh. nggak boleh. Oh, Saya nggak ini juga ya. Jadi kandungan di makanan yang untuk kitten itu menyebabkan di jantan itu ada endapan. oke. Memang endapan itu nggak langsung itu Iya. ya. Dia ada kurun Berangsur waktu dengan seiring lama waktu gitu ya. ya. Terus ada makanan-makanan tertentu juga yang nggak boleh lah gitu, bukan nggak boleh, yang lama-lama akan membuat kucing jantan nggak bisa pipis juga. Oke. Terus kurang minum, kurang gerak, tidak kawin, itu termasuk Juga. Iya. Tapi kalau misalnya berganti merek makanan dari merek yang lain, Iya. misalnya selama setahun merek A, terus kemudian terlihat kayak ini kayaknya kucing kurang, jadi kayak membosankan karena dia jadi berkurang. Akhirnya bergantilah dengan B, langsung ganti tanpa Iya. ada penyesuaian gitu. Itu juga penyebab atau bisa juga lain? Sebenarnya sih enggak sih, kalau mengganti itu lebih ke khawatir diare aja kalau saya sih. Oke, pencernaannya Ya, belum bisa menyesuaikan ya. Makanya kalau mau ganti itu step by step, misalnya yang baru 25%, yang lama 75%, terus di 50-50 mix, ya, bertahap di mix, sedikit ya. demi sedikit untuk mau berganti. Jadi Iya. jangan sekaligus 100% diganti. Iya. Itu juga untuk menjaga kesehatan dari pencernaan itu Iya. sendiri ya. Wah, luar biasa Jadi sekali. sebenarnya kalau pemilihan makanan itu Mhm. bukan cuma segi dana, Ya. bukan cuma kucing suka atau enggak gitu, tapi sebenarnya owner itu bertanggung jawab. Misalnya eh, makanan ini ada apa Khasiatnya. ya, maksudnya bikin kucing tambah gemuk nggak gitu, Ya. itu baru itu bagus gitu. Kalau kalau enggak begitu-begitu aja ya mungkin ya kurang bagus lah gitu untuk kucing yang ini, karena kan tiap-tiap kucing itu apa Kekebalan tubuhnya beda-beda ya, seleranya Seleranya beda, beda-beda. reaksi ke tubuhnya Ya. juga beda gitu. Tapi ada yang ngasih makanan kayak biasa dry food, tiba-tiba dikasih kayak rebusan tempe dengan kuning telur, itu nggak bermasalah Bunda? Ya saya sih sering sih dengar baca gitu Ya. ya yang seperti itu, tapi saya sendiri sih hampir nggak pernah, Oke. karena informasi dari dokter sih kalau kuning telur yang mentah itu kan kita nggak tahu ada bakteri atau apa enggak, gitu. betul. Termasuk juga tempe. Ya. Tempe itu kan ada ragi Iya, ada apa raginya. gitu. Ya walaupun karena sebagian orang katanya bisa untuk mengatasi masalah diare gitu, tapi buat saya pribadi sih saya lebih ke obat-obatan aja. Oke, obat-obatan aja yang Iya. yang untuk Iya, membuat yang gemuk memang dan untuk sebagainya, diare untuk itu, diare. iya. Oke. Nah, tadi kan Bu Wiwi udah jelasin ada sekitar 30-an lebih kucing di Iya. rumah atau di wisma kucingnya. Beberapa jenis kucing yang ada di rumah apa aja, Bu Wiwi? Tadinya sih ada Persia, ada Maine Coon, ada Bengal gitu. Tapi terus terang aja saya ini jadi rahasia Rahasia. apa sedang mengurangi. Oke. Karena maksudnya saya udah mulai sepuh lah. Iya. Jadi apa sudah menurun lah Tenaga kita dan ya sebagainya kemampuan untuk- iya. untuk termasuk untuk handle kucing, untuk apa memikirkan kucing ini sakit misalnya Ya. gitu. Jadi saya beberapa bulan terakhir udah mengurangi, yang tadinya 45 ekor sekarang udah 30-an ekor gitu. Nah, jadi tadinya tuh ada Persia, ada Maine Coon, ada Bengal. Tapi sekarang Bengal udah nggak ada. Oke. Udah apa
udah Diadop saya ya. hibahkan. Hibah. Jadi sekarang tinggal Persia dan dan Maine Coon. Maine Coon. Sepertinya sih mungkin akan dikurangi lagi, Kurangin lagi. dengan berjalannya waktu Oke. gitu. Setiap ras kucing yang berbeda, apakah pengurusannya atau penanganannya juga berbeda? Pada prinsipnya sama. Mhm. Yang membedakannya itu karakter kucingnya sih sebenarnya. Oke, karakter Jadi kucingnya yang berbeda ya. kalau misalnya pola makan, Mhm. pemeliharaan, memandikan atau apa itu sama. Mhm. Yang membedakan itu tingkah lakunya, Mhm. karakternya. Karakternya Misalnya yang kalau berbeda. Persia kan lebih banyak diem Seperti gitu, ini ya, iya, kalem dari. iya. Tapi yang satunya agak berbeda. Itu kalem juga tuh, diem aja. Ketika udah cocok kalem juga ya. Ya, terus kalau misalnya bengal itu kan pecicilan, Agresif ya, ya. loncat-loncat Betul. gitu. Termasuk ini sih Maine Coon. Maine Coon Maine juga. Coon juga pecicilan, tapi Oke. sebenarnya secara pribadi Mhm, ini mhm. saya lebih ini ke Maine Coon. Lebih ke Maine Coon. Iya. Kenapa? Karakternya itu dia lebih apa ya? Kalau dia lebih ekspresif lah gitu. Sayang sama kitanya itu dia kelihatan. Oh, iya. Misalnya iya, kalau iya. dibuka kandangnya, dia langsung Ya. minta apa ke sini, Mendekat ya, atau minta dipangku, ya, minta ada digendong, responnya ya. ya gitu. Oke. Kalau Persia kan relatif lebih diem Lebih gitu. dia, malah kita Iya. yang agresif Iya. ya. Terus Semuanya kan kalau dia. Maine Coon itu kan besar, jadi Betul. rasanya kalau megang itu kayak megang bayi. Oh, yang benar gede Iya. banget ya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau kita misalkan soal harga dari atau price untuk lepas adopt atau Iya. masing-masing kucing ini kan berbeda. Iya. Kalau kita membicarakan soal harga ya, Bu Wiwi. Kucing yang mungkin orang yang sejauh ini yang mengatakan oh ini kucing mahal banget tuh biasanya karena apa? Karena rasnya atau karena memang dia sudah bersertifikasi atau karena apa biasanya, Bu Wiwi? Karena rasnya. Karena rasnya. Oke. Kalau ras itu gini, ada satu ras yang dia kan bisa lepas dengan sertifikat, Ya. bisa lepas dengan tanpa sertifikat. Sertifikat. Tapi itu kan dia udah punya standarnya sendiri, Betul. harganya gitu. Mhm. Jadi ya sebenarnya gini sih, harga itu kalau mau dibilang itu sebenarnya tergantung sama Ownernya. ya. Oke. Kayak saya, Mhm. misalnya saya mau jual Maine Coon, Ya. mau lepas adopt Maine Mhm, Coon mhm. di bawah harga standar Ya. gitu, Mhm. sah-sah aja Ya, gitu betul. ya. Karena Mau- tujuannya bukan jual beli kucing, Ya. berbeda sama yang di luaran sana Iya, ya. atau mungkin saya udah alasan saya udah kebanyakan, Mhm. atau karena yang mau adopt itu kawan saya Ya. atau apa, jadi banyak alasan. Tapi memang di umum itu kalau ada yang lepas adopt di bawah standar itu biasanya langsung bereaksi, merusak harga Merusak atau apa harga. ya gitu. Tapi pada dasarnya sih memang ras-ras itu udah punya harga standarnya masing-masing gitu. Mhm. Tapi ya kembali lagi, owner yang mau lepas adopt itu terserah dia lah, dia mau ya. ini berapanya gitu. Tapi sejauh Bu Wiwi tahu soal misalkan ras kucing Persia itu mulai dari berapa paling termurah dan kadang-kadang orang paling mahalnya berapa? Range-nya dari sekian sampai sekian berapa? Kalau saya Banyak. sih kucing-kucing kebetulan yang Persia saya kan non pet semua. Ya. Biasanya sih orang lihatnya tuh dari hidungnya dulu. Semakin pesek semakin Makin mahal. mahal, Ya, ya. berbeda sama manusia Iya. ya. Semakin mancung semakin banyak Iya. ditarik orang. Berapa kalau misalkan memang benar-benar pignos banget atau benar-benar pesek gitu? Berkisar Ada berapa 4-5 juga. 4 sampai 5. juta. Iya. Wah, itu usia berapa bulan? Sebenarnya usia sih nggak Nggak ini, mempengaruhi nggak ya? mempengaruhi. Oke, tapi memang minimal 3 bulan sudah bisa diadop. Iya.
Oke, 4 sampai 5 bulan Jadi untuk yang udah present. ada juga yang lepas 500 gitu. Ya, Eh, Misalnya hidungnya medium gitu ya. medium. Atau mungkin bulunya bagus atau Mhm, apa gitu ya. mhm, mhm. Kembali lagi sih Si ownernya owner, menilai, iya, mau oh, lepas heeh. berapa gitu. Dan Mhm, mhm. apalagi kalau kucingnya gemuk, Ya, lucu, warnanya lucu. bagus Mhm, apa gitu, mhm, itu kan mhm. semua mempengaruhi gitu. Terlihat dari fisiknya terlebih Iya, dahulu ya, hidungnya, gemuk atau iya, tidaknya, kebagusan atau kerawatan dari bulunya iya. itu sendiri ya. Wah, kalau selama ini Bu Wiwi memelihara kucing, waktu awal mungkin cuma satu sampai saat ini, sebulan habis berapa Bu Wiwi? Ini kadang-kadang yang punya satu atau dua kucing aja tuh udah kayak, wah ini benar-benar harus ada save money yang khusus untuk si kucing gitu setiap Iya. bulannya. Sebetulnya saya terus terang aja tidak pernah Mhm. eh, oret-oret habisnya berapa gitu, nggak pernah Ya. gitu. Jadi berjalan begitu aja Mhm, gitu. mhm, mhm. Tapi kalau ada dana dari kucing yang Mhm. diadopsi, nah itu masuklah untuk untuk kucing lagi Iya. gitu. Jadi saya nggak bisa bilang saya habis berapa. Mhm. Karena gini, karena kucing saya banyak, saya biasanya beli itu yang karungan. Oke, ya. Terus sampo-sampo itu saya beli yang Yang besar, ya, yang yang jerigen-jerigen jerigen. itu misalnya berapa macam, buat buat harian, buat Mhm. kutu yang putih, buat kulit, sakit kulit gitu. Jadi itu termasuk penghematan Mhm, gitu. betul, betul, betul. Dan saya mandikan kucing kan sendiri, jadi Sendiri. nggak perlu ada dana Ya. khusus itu. Jadi ya begitu begitu aja sih. Boleh disebut nominalnya habis berapa kalau misalnya sekarang udah punya 30-an nih ya, udah bertahun-tahun seorang Bu Wiwi melihara kucing. Kalau sebulan ada mungkin sampai 10 juta lebih? Enggak, Enggak. enggak, Oh, enggak enggak, sampai. enggak sampai. Karena semua grooming pribadi, hanya Ya, makanan dan lain sebagainya. ya paling cuma makanan aja sih, karena kan kayak sampo gitu. Mhm. Itu bisa habisnya kan berbulan-bulan, Ya, karena yang betul. 1 galon 5 liter itu saya Oke. misalnya 4 macam, Mhm, berarti mhm. 20 liter. 20 Nah, liter. jadi itu bisa sekian bulan gitu. Jadi Hmm, saya nggak perlu beli itu. Ya, yang utama sih makanan aja sih. makanannya aja. Iya. Karena udah terlalu cinta sama kucing, jadi kayak nggak bisa dinilai berapa harus Iya. mengeluarkan uang ya Bu ya. Dan Kan saya ini juga nggak tega juga. iya bener. Nggak tega kalau mesti, aduh habis sekian buat Ya. kucing nih, nggak gitu. Jadi kayak sekedar, jadi kita nggak begitu mencintai sepenuhnya dengan kucing yang kita urus selama ini kalau memang hitung-hitungan Iya, ya bener ya, iya, terlihat sama orang yang melihara kucing ya udah karena senang apa aja iya, dibeliin, tapi berbeda juga iya, sama orang yang wah sebulan lu udah habis 2 juta sendiri nih bla bla bla, ada iya, yang ngoceh sendiri sama kucing, jadi kayak mungkin chemistry sama kucingnya juga akan iya. berbeda seperti itu ya. Memang sih kalau misalnya lagi bokeh gitu ya, Ya. terpaksa beli nggak bisa beli Yang yang bagus gitu. Saya bilang sama kucingnya, maaf ya, mama belum bisa beli, belum bisa beli yang enak gitu. Nanti kalau ya. mama punya uang kita beli yang enak lagi ya gitu. Oke. Dan misalnya vitamin juga, saya vitamin balita itu Mhm, mhm. yang utama gitu ya, kasih itu apa hampir selalu lah dikasih vitamin gitu. Untuk menjaga Iya, kualitas untuk dari si kucingnya, stamina-nya, iya. staminanya ya. Oke. Nah, tadi Bu Wiwi juga bilang di awal di Wisma Kucing juga menerima penitipan, menerima yang mau Iya. melahirkan gitu ya. Nah, itu ada jasanya juga yang wah, berapa kira-kira? Bahkan tidak hanya melahirkan tapi untuk jasa mengpacak atau Iya. mengkawinkan seekor kucing juga Iya. ada. Nah, kalau di Wisma Kucing sendiri berapa nih? Mungkin yang siapa tahu nanti ke depannya ada yang, karena saya ingat banget beberapa tahun yang lalu juga saya pernah mempacak kucing Iya. sama Bu Wiwi gitu kan. Nah, itu berarti kan terkadang mulai dari pacak deh. Semakin jantannya bagus, semakin mahal biaya pacak atau bagaimana? Sebetulnya gini, saya kasih itu tuh standar aja. Mhm. Standar aja tuh artinya gini, kadang-kadang
misalnya gitu, saya punya jantan yang pesek, Ya. tapi punya jantan yang medium juga. Mhm, mhm. eh saya itu memberi biaya pajak itu nggak apa-apa ya Nggak disebutin. apa-apa. Dari berapa deh misalkan? Oh, kalau pajak nggak 500.000. Oh, 500.000. Jadi ada paket pajak Mm-mm. itu 500.000 untuk 4 hari. 4 hari. Ya, kalau dalam 4 hari itu sampai kawin, Mhm. itu biayanya 500.000 Ya. dengan garansi kalau dalam 1 bulan dia tidak hamil, Mhm. boleh pajak sekali Ulang. lagi Oke. gratis. Tapi kalau dalam 4 hari itu dia tidak sampai kawin, Mhm. kan ada aja lah Betul, ini nggak kendalanya. cocok. Iya. Emang kucing betinanya juga Galak, agresif. iya. Betul, betul, betul. Itu biaya titip aja. Biaya titip 30.000 per sehari. harinya. Iya. Oke. Soalnya gini, ada yang kadang-kadang seperti yang ada di rumah sekarang itu, ya owner yang punya betina itu justru nggak mau yang pesek, Oh, nggak mau. nggak mau, dia maunya yang jantan yang medium. Yang medium. Iya, dengan biaya pajak yang sama gitu. Oke. Kenapa alasannya biasanya nggak mau deh yang pesek, yang medium aja? Iya, karena dia nggak suka yang pesek. Oh, oke. Nggak suka yang pesek, Nggak katanya suka, dia ya. pengennya nanti anaknya medium aja Medium gitu. aja. Oh, jadi berbeda-beda dari keinginan dari ownernya itu Iya. sendiri ya. Oke, nah kalau ada yang ingin melahirkan ke bidan Wiwi. Nah, ini bagi hasil kah atau memang tetap ada administrasinya yang Bu Wiwi berikan atau bagaimana nih? Kalau itu sih nggak bagi hasil. Enggak ya, berbeda. Iya, jadi biasanya Mhm. saya tanya dulu Mhm. prediksi melahirkannya kapan. Oke. Kalau misalnya kawin di tempat saya gitu, saya kan udah catat. Iya. Jadi prediksi melahirkannya saya udah tahu Iya. kira-kira ini. Tapi kalau kawinnya nggak di saya kan saya nggak Enggak, tahu. betul. Jadi misalnya tanggal 25 prediksi Mhm. lahiran. Mhm. Biasanya itu tanggal 23, paling lambat 24 itu udah ke rumah saya. Hmm. Itu, nah nanti di rumah saya itu biasanya kalau melahirkan tuh ininya ke kamar saya. Oke. Awas keluar. Iya. Tolong dibantu, kucingnya ada yang keluar ya. Nah, ini ownernya juga deg-degan kalau seekor kucingnya yang keluar, takut nggak ketangkep ya. Oke. Jadi yang melahirkan itu saya bawanya ke kamar saya Oh, karena banyaknya itu lahirnya tuh malam. kebanyakan malam Malam, rata-rata. ya. Jadi kalau saya taruh di cat room, Mhm. kamar saya di atas, jadi saya harus nunggu ini ya lama gitu di bawah. Jadi saya kalau di atas itu saya sambil tiduran saya udah bisa dengar begitu. Apalagi kan kalau tanda-tandanya ya kalau indukan mau melahirkan kan perutnya tuh masih dielus-elus. Iya, harus gitu. rileks juga. Iya gitu, diajak ngobrol Hmm. apa gitu. Mhm. Jadi di kamar saya. Wah, biar mempermudah juga untuk Iya. memantaunya ya. Iya. Oke. Berapa minggu seekor kucing dari hamil sampai melahirkan? Kurang lebih? Kurang lebih 65 hari. Oh, 65 hari Iya. ya. Oke. Nah, Bu Wiwi, satu lagi yang mungkin saya sampai saat ini penasaran. Semakin usia kucing ini bertambah, betina misalnya, semakin sedikitkah janin di dalamnya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oke, itu karena ada banyak yang beranggapan kadang baru pertama kali dikawinkan, dipacak, terus baru pertama kali hamil dan 7 misalnya. Iya. Ketika sudah ketiga, keempat, kelima tuh semakin lama semakin sedikit, bahkan cuma hanya 1. Itu biasa dikarenakan memang badannya ya mungkin asupan gizinya yang kurang, akhirnya hanya seperti itu. Biasa dikarenakan apa? Kalau itu saya nggak tahu juga ya, tapi selama ini menurut saya sih enggak. Enggak, Itu ya? biasanya sih kayaknya keturunan lah Keturunan gitu ya, jadi keturunan memang anak banyak betul, apa gitu. awalnya ya mungkin satu lagi ya dari segi makanan juga ya, Iya. jadi sehingga mungkin dari apa namanya, apa kalau
kandungannya Iya, gitu ya di kucing itu, mungkin kalau misalnya semakin usia bertambah semakin dia nggak kuat untuk banyak untuk itunya ya ya. mungkin aja. Oke. Ya, dan lagi kan kita nggak tahu apa mungkin apa janin yang jadi Ya. cuma satu dua aja, yang lain mungkin nggak jadi Ya, kan gitu. oke. Nah, kalau yang kucing yang medium sama yang pignos ketika ngurus kan ada yang bilang kalau pignos ini ngurusnya ribet. Harus dielap tiap hari Iya. karena selalu Air ada mata. air matanya. Benar seperti itu Iya. memang? Oke. Iya. Karena kenapa biasa atau memang karena dia keluar air mata itu jadi kayak kelihatan jorok atau Iya. bagaimana? Oke. Dan lagi lebih sensitif sih, apa Sensitif ya? gampang flu kalau yang Oh, pesek itu. oke. Ya jadi Ada agak plus ribet. minusnya Iya, ya. tapi kan dia lebih tinggi harganya. Iya. Lebih tinggi karena memang juga tingkat kesulitan pemeliharaan juga lebih Iya. harus lebih telaten itu tadi ya. Iya. Oke, wah ini kalau misalnya kita membicarakan seekor kucing ya ini nggak bakal habis ya karena memang ya ini dari tadi diem aja nih kayak kedinginan ya si Jo ini yang satu ini. Tapi kalau misalkan di Wisma Kucing sendiri, Bu Wiwi ada komunitas atau perkumpulan para pencinta kucing tidak sebelumnya? Nggak ada sih sebelumnya, tapi saya punya WA Wisma Kucing Oh, gitu. Wisma Kucing Iya. ya. Jadi klien-klien atau mantan Iya. klien-klien Bu Wiwi atau rekan-rekan pencinta kucing dan yang pernah menitipkan, Iya. pernah mempaca. Jadi ada Iya. di grup WA itu ya. Ya kadang-kadang juga apa Bun ini sih kawan saya masukin gitu, ya udah masuk. Karena gini ya, saya itu kan bermula dari waktu kita di Lampung ini masih sedikit Iya. gitu ya. Jadi saya itu punya niat gitu, ingin apa kita itu jangan tertinggal di perkucingan ini gitu Iya. sama daerah lain gitu ya. Jadi saya bikin WA itu karena edukasi edukasi kucing di Lampung itu kan sangat jarang Iya, gitu ya. betul. Seminar-seminar atau apa itu hampir nggak ada Nggak gitu. Sementara dulu tuh saya kan memang berburu ya ke Jakarta, ke Bandung gitu. Sementara di sini kurang. Jadi bukan merasa lebih bisa enggak, Iya. tapi saya kepengen menginformasikan gitu. Berbagi, Iya, ya. berbagi di situ gitu. Kadang-kadang sih memang ada informasi yang diberikan oleh seseorang itu Iya. yang menurut saya keliru. Kadang-kadang saya juga suka gimana caranya untuk memberi tahu bahwa itu keliru gitu ya. Kan kita juga harus menjaga ini juga ya gitu. Karena itu kan yang baca banyak. Jadi kalau satu keliru nanti keliru semua gitu. Betul, Jadi saya cuma ingin berpesan aja sama kawan-kawan cat lovers terutama yang baru gitu. Kalau bertanya kucing saya sakit mata obatnya apa, itu saya selalu aduh karena kan sakit mata kita nggak tahu sakit matanya Ya, apa, penyebabnya apa gitu. Obatnya juga kan nggak sembarangan gitu. Betul. Dokter aja saya kadang-kadang suka ngobrol sama salah satu dokter, suka bilang juga nanya itu ya, maksudnya dia sebagai dokter aja harus lihat dulu matanya kenapa apa gitu. Nggak bisa sembarang kita harus kasih Iya, obat apa ya. iya. Jadi saya kalau ada yang tanya gitu di grup atau di mana gitu, saya selalu bilang kalau obat mata sebaiknya bawa ke dokter aja dulu gitu. Karena salah Iya. obat mata malah nanti jadi bikin berbahaya, iya ya. gitu. Ada Jadi apa-apa sama matanya. itu yang saya sampai sekarang masih gimana caranya ada edukasi yang edukasi bener lah gitu ya, seminar apa gitu yang bisa memberi apa masukan untuk ya yang bermanfaat untuk cat lovers, terutama yang baru-baru. Wah. Tapi by the way keluarga sendiri sampai saat ini gimana? Suami mungkin ibu juga dukung, ngebantu. Anak juga mungkin sejauh ini kan karena terkadang walaupun kita satu keluarga satu kucing suka kucing tapi ada satu yang mungkin kurang suka. Tapi kalau di keluarga Bu Wiwi sendiri dalam satu keluarga emang semuanya pencinta kucing? Semua suka, tapi suka
suka mainin sama suka ngurusin kan berbeda. Oh, iya. Jadi Iya. selama ini partner Bu Wiwi untuk ngurusin kucing-kucing Saya ini sama suami saya aja. wah, menghabiskan usia untuk bersama Oh kucing-kucing ya. iya, ya ada salah satu apa efek yang bagus juga lah. Jadi kita berdua, jadi Semakin dekat. ya kita kerjasama. Ya. Apa suami saya urus masalah ini Ya. ini, saya ngurusin masalah yang ini gitu. Tapi Bapak emang awalnya suka kucing, Pak? Awalnya nggak suka, mungkin jadi Nggak begitu. Oh, nggak begitu, Ya, tapi nggak memang begitu. ada kecintaan nih. Tapi lama-lama semakin kesini semakin Iya. dekat dengan kucing ya. Setelah pensiun kan lihat apa saya urusin kucing, Ya. tadinya cuma sedikit sih Betul. kucingnya. Nah tadinya sih cuma ya udah ngisi waktu, bantuin sedikit, lama-lama udah. Nah sekarang lama-lama cinta juga. Karena aktivitasnya keseharian sudah sama kucing Iya. ya semenjak pensiun itu tadi. Jadi Iya. aktivitasnya nggak ada lagi ya. Ya akhirnya jadi partnernya Iya. Bu Wiwi untuk ngurusin Iya, kucing-kucing ya yang banyak alhamdulillah. banget. Oke, wah ini Bu Wiwi kita udah di penghujung acara nggak? Iya. Berasa banget ngobrol. Ini dari tadi awet banget ya. Dia antara adem, kedinginan, atau memang karakter kucingnya dari tadi gini aja loh dia. Tahu loh dia ini kalau misalkan lagi di mana ya. Oke, berarti karakter kucing memang berbeda-beda seperti itu ya Bu Wiwi Iya. ya. Wah, ini kalau kira-kira di lepas adop berapa nih Bu Wiwi? Atau jangan-jangan Ini nggak mah mau nggak ada yang dilepas mau, nih? udah tua ini mah. Ini kan besar banget Iya. ya. Oke. Bu Wiwi seperti biasa di episode-episode yang sudah kita lewatin di episode 1 sampai dengan 14 dan di episode ke-15 kita selalu ada pertanyaan games yang ini nih dia. Tunggu sebentar, saya ambil dulu di belakang saya. Nah, ini dia kartu kuning yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Wiwi jawab dengan secara spontan. Ini temanya apa aja yang ada di dalam ini Bu Wiwi harus jawab secara spontan. Silakan diambil 5 dari beberapa pertanyaan di dalam ini di kartu kuning yang selalu saya bawa setiap episodenya. Silakan dipilih, jangan dibuka dulu, ditutup tapi pilih 5 satu-satu. Bismillah. Bismillah. 1. Oke, 2. 3. 4. 5. Boleh kasih ke saya Bu Wiwi. Nah, silakan nanti Jo bantu jawab ya Jo ya. Oke, pertanyaan Ya, ini yang dapat rumah ini kalau dapat rumah. Oke, pertanyaan yang pertama untuk seorang Bu Wiwi ya. Nah, momen seru dalam sehari yang nggak bisa dilupakan oleh seorang Bu Wiwi apa nih? Bersama kucingnya. Pernah dalam momen yang nggak pernah terlupakan waktu apa misalnya? ya mandiin kucing lah. Kenapa momen yang mandiin kucing? Kan kadang-kadang ada orang yang paling kesel karena mandiin kucing. Sebenarnya itu saat memandikan kucing itu saat yang dekat, saat terdekat owner sama kucingnya. Saat mandi Karena itu ya. pada saat mandi itu kita baru tahu Karak- detil. Ya. Ini maksudnya ada luka, Oke. ada kutu, ada apa itu. Jadi itu sebenarnya makanya sebaiknya kalau punya owner itu yang bagus tuh mandiin kucing sendiri Mandiin kalau kucing saya sendiri bilang. ya, karena Iya. jadi kita bisa melihat secara detail physically seekor kucing Iya. itu tadi ya. Iya. Oke, memandikan kucing. Yang kedua, nah ini dia. Pilih medium atau pig nose? Buat saya pigno sama medium sama aja sih, gimana ya? Nah, harus pilih salah satu nih yang mana? Pig nose atau medium? Pignos. Karena harga. Bukan. Bukan, karena apa? Mengurus kucingnya itu jadi tantangan, Oke. menjadi tantangan ya. Sebenarnya gini, kita punya kucing, memelihara kucing itu. Justru yang bagus di kita itu gimana cara kita memelihara kucing itulah itu. Jadi kita nggak terima misalnya kita banyak duit bisa beli kucing yang bagus, udah itu aja, udah bagus dia udah jadi gitu. Sebenarnya tuh yang paling bagus itu proses dari kucing yang biasa-biasa aja menjadi lebih bagus, itu yang bagus sebenarnya untuk owner tuh. Iya. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kucing besar atau kucing kecil? Besar. Kenapa? Kalau kucing besar itu apa? Secara fisik kayaknya dia lebih kuat. Ya. Terus uyel-uyelnya itu lebih enak. Bukan karena waktu kecil yang lebih menggemaskan, tapi Bu Wiwi sendiri lebih yang suka besar ya. Iya.
Oke, karena bisa langsung dibuat bisnis juga. Kalau dia jantannya berkualitas bisa langsung dipacak, kalau dia betina bisa dibuahi kembali untuk dapetin yang lebih lucu-lucu. Baiklah, yang keempat, menurut Bu Wiwi kebahagiaan adalah bisa berbagi. Berbagi dalam hal apa, Bu Wiwi? Berbagi semuanya lah. Berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, berbagi materi kalau ada, itu sebuah kebahagiaan. Luar biasa, berbagi kebahagiaan. Oke, yang terakhir untuk Bu Wiwi, jika Bu Wiwi memiliki banyak uang, maka Bu Wiwi akan melakukan? Pengen bangun masjid. Wah, luar biasa, mulia sekali. Kenapa Bu Wiwi ingin sekali punya niat sampai saat ini ya, ingin membangun sebuah masjid? Apa ya, nggak tahu lah, pengen aja ya. Oke, karena lebih ingin mendekatkan juga ketika ada rumah Allah yang mungkin dari hibahkan kita gitu ya, lebih bermanfaat untuk orang lain dan mendatangkan pahala seperti itu ya. Luar biasa sekali. Bu Wiwi ini terima kasih sekali sudah hadir di podcast Halo Lampung, Radar Lampung TV, sudah jauh-jauh ya dari Tanjung Karang ke Dato' Halim untuk bawa si anabul-anabulnya yang ini dari tadi dia kayaknya lagi bete deh ya ini. Dari tadi ngeliatnya ke sana atau memang karakternya seperti ini si Jo ya. Terima kasih ya Jo sudah hadir sama tadi. Siapa satu lagi? Alin ya. Wah, ini pokoknya terima kasih sekali Bu Wiwi hadir bersama Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di episode kita yang ke-15 kali ini, luar biasa sekali. Jadi misalkan bagi kalian yang pecinta kucing, jangan cuman sekedar suka di awal saja, tapi benar-benar kita harus memikirkan bagaimana caranya nanti untuk mengurusnya, memberi makannya, menggrooming dan lain sebagainya. Karena yang seperti saya tahu dan juga Bu Wiwi tahu bahwa melihara kucing itu enggak harus punya uang yang banyak, tapi bagaimana caranya niat kita memang ikhlas untuk memelihara seekor kucing, karena melihara seekor kucing itu pahalanya banyak sekali yang saya tahu sepertinya ya. Jadi kalau misalnya suka kucing, mau punya kucing, hubungin Bu Wiwi. Mau lahiran kucing, hubungin Bu Wiwi ya. Mau apa lagi? Mau menitipkan ketika jalan-jalan, titipnya sama Bu Wiwi juga di Wisma Kucing. Ada Instagramnya Bu Wiwi? Ada, tapi saya nggak aktif. Oke, jadi langsung aja nanti bisa ada WhatsApp, boleh disebutkan WhatsAppnya? Atau masih nanti berkunjung di Wisma Kucing, ada di mana nih untuk Wisma Kucingnya? Ya ke Jalan Es Parman 27. Oke, Jalan Es Parman 27, langsung ketemu sama Bu Wiwi, pemilik dari Wisma Kucing. Kalau misalnya pengen punya kucing, mau lahiran kucing, penitipan kucing, dan soal-soal kucing lainnya, bertanyalah sama Bu Wiwi yang paling tepat. Tentunya pemirsa saksikan terus ya program Halo Lampung setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam, dan juga saksikan di kanal YouTube Radar Lampung TV yang akan kita unggah setiap episodenya. Jangan lupa di like, di share, di komen supaya kita bisa mengundang terus narasumber-narasumber yang menginspiratif untuk kita ulik perceritaan ataupun juga dalam kehidupannya yang tentunya ini sangat menarik, seperti narasumber kita yang hari ini sangat spesial, mempunyai atau memiliki kecintaannya dalam seekor kucing yang sampai saat ini ya mendatangkan rezeki dan juga mendatangkan kebahagiaan ketika kita memang bercengkrama dengan seekor kucing. Akhirnya saya Imron Parsara serta kru yang bertugas, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Halo Lampung podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih Bu Wiwi. Thank you.